Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Natakusuma dengan NIM 206100086 akan mempresentasikan tentang riset pemasaran yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran Tahu Cibuntu terhadap Omset Bulanan. Di sini ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada pertanyaan riset, yang ketiga ada metode riset, yang keempat ada hasil riset, dan yang kelima ada kesimpulan. Lanjut. Pendahuluan. Nah, penelitian ini diambil berdasarkan konsumen atau pembeli di Pasar Muka Ramayana, di mana banyak pesaing lain selain tahu Cibuntu, juga ada tahu sayang, tahu rahong, tahu munjul, dan juga tahu sabandar. Nah, sebagai metode marketing untuk menaikkan jumlah omset dan penjualan tahu Cibuntu, maka dibuatlah tahu Cibuntu dengan bahan terbaik, proses terbaik, kualitas terbaik, dan juga dengan harga terbaik yang mampu diterima oleh konsumen yang bukan dari kalangan masyarakat saja, namun juga untuk restoran dan rumah makan ternama di Cianjur. Lanjut. Di sini ada pertanyaan riset. Ada 7 pertanyaan. Yang pertama ada, apakah Anda sering melihat tahu yang hanya seperti itu saja? Yang kedua ada, apakah seorang memberikan pengetahuan terkait produk tahu yang mereka jual? Yang ketiga ada, apakah seorang membuat kesadaran Anda terhadap membeli produk tahu Cibuntu? Yang keempat ya, apakah tahu Cibuntu membuat kepercayaan konsumen terhadap sebuah merek lain di pasaran? Lalu ada yang kelima, apakah Anda pernah membeli produk tahu asli Cibuntu ini? Yang keenam, jika iya, apakah produk tahu Cibuntu akan menjadi rekomendasi juga dari Anda untuk orang lain? Dan yang ketujuh ada, jika tidak, apakah Anda akan membuat nama produk Cibuntu ini biasa aja atau produk lain sebenarnya lebih bagus? Lanjut. Di sini ada metode riset. Nah, metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui beberapa orang yang saya temui secara langsung atau secara wawancara gitu, ngobrol. Nah, saya melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, rasa, kualitas, harga, kemasan, validasi, dan kesimpulan hasil dari penelitian. Lalu di sini ada hasil riset ya. Nah, hasil riset ini terbagi menjadi 4 kategori di sini ya. Ternyata di sini ada kelompok usia atau age group. Nah, di sini yang pertama paling atas ada bayi infant 3 sampai 12 bulan. Lah, kenapa di sini ada bayi? Nah, waktu itu ya saya pernah ada konsumen. Dia itu beli tahu dari saya gitu. Terus dia itu kayak masak tahunya itu setengah mateng. Terus tahu kan tahu itu di tengahnya itu kayak putihnya itu yang tengahnya kan lebih lembut ya. Nah, bayinya itu dikasih makan yang tahu lembutnya itu gitu. Terus saya tanya ke orang itu, lah Bu, emang nggak akan kenapa itu bayi masih kecil udah dikasih makan tahu? Terus kata ibunya, ya nggak apa-apa tuh katanya malah mas sehat kan, kalau tahu itu kan dari sari kacang kedelai, katanya bagus buat anak-anak. Oh, kirain bayi segede gitu masih minum ASI, ternyata bisa ya makan tahu gitu kan. Saya juga baru tahu ya, makanya saya masukin itu kurang lebih 8% ya. Lalu di sini ada balita atau toddler, umurnya dari 1 sampai 5 tahun. Di sini ada 12% ya. Karena saya pernah lihat juga ibu gitu atau bapak yang datang ke pasar beli tahu, lalu dia dibawa ke rumahnya itu ya dimakan sama anak balita juga. Malah kalau balita itu digado gitu, jadi tahunya aja gitu dimakan gitu sambil ceceran ke muka sini ya kan. Nah, lalu di sini ada anak-anak kids gitu dari umur 5 sampai 12 tahun. Nah, kalau untuk anak-anak ya tentunya udah mulai ngerti lah ya, makanan yang enak, makanan yang yang bagus untuk pertumbuhan dan
untuk pencernaannya ya. Apa? Tentunya tahu Cibuntu ini sangat disukai oleh anak-anak dari umur 5 sampai 12 tahun tentunya ya, karena juga baik untuk pertumbuhan si anak tersebut. Lalu di sini ada dewasa, adult ya, remaja atau yang lebih tua. Di sini 48%, apa? Mencakup semuanya, lebih banyak gitu ya. Kenapa? Karena tahu ini adalah seperti makanan pokok gitu, yang banyak dimakan oleh masyarakat tentunya untuk sehari-hari, ya kan? Nah, apalagi yang udah lanjut usia, yang giginya itu udah ompong ya, tahu ini sangatlah cocok karena ini adalah daging tak bertulang ya. Jadi sangat cocok untuk remaja, khususnya untuk yang sudah tua ya, untuk orang tua gitu. Tahu ini sangatlah cocok karena apa, makanan yang enak dan juga empuk lah ya, karena rata-rata kalau orang tua itu apa, giginya juga udah mulai apa, kerasa ngilu dan ompong juga ya kan. Lalu di sini hasil set yang lain ada penilaian pertanyaan. Nah, di sini ada tiga penilaian. Ada di sini warna biru itu kurang baik. Lalu di sini ada merah muda ini pink ya, baik. Lalu di sini ada merah marun yang sangat baik. Nah, di sini ada 4 kategori, yaitu ada 4 kategori penilaian. Yang pertama ada dari rasa, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada harga, yang keempat ada pengemasan ya. Nah, dari rasa di sini kurang baiknya ada 1 lebih sedikit. Nah, lalu di sini ada baiknya 2,5. Oh, lumayan ya, lebih unggul dari kurang baiknya ya si baik ini. Lalu di sini ada sangat baik 4/2 kayaknya ini ya. Sangat unggul, berarti dari rasa ini tahu Cibuntu sangat oke lah ya. Lalu yang kedua ada kualitas. Nah, di sini kualitas itu kurang baiknya ada di 1 ya. Lalu baiknya ada di 3/1 ini ya. Lalu di sini yang sangat baiknya sangat tinggi sekali, menjulang ke atas, berarti tahu Cibuntu ini kualitasnya diakui ya. Karena dari hasil riset ini, dari hasil pertanyaan ini, kualitas di sini sangatlah bagus, sangat diakui. Oke. Kenapa sangat diakui? Ketika tahu yang lain yang bukan selain tahu Cibuntu itu, kata orang-orang itu katanya mengandung air, katanya ketika pas digoreng itu jadi masih keluar air gitu. Terus tahunya itu gampang beraroma, jadi maksudnya beraroma jadi kayak bau asem gitu ya. Terus kayak licin gitu, nggak kuat tahan lama. Nah, kalau dari tahu Cibuntu ini kualitasnya ya, kalau kalian boleh tahu, bisa kuat atau tahan 1-3 hari di suhu ruangan, dan kuat 3-7 hari bahkan sampai 10 hari di dalam lemari kulkas ya, atau di es di kulkas gitu. Dia lebih tahan lama lagi. Nah, jadi kualitas di sini dia sangat baik ya. Itu di grafiknya bagus ya. Lalu dari harga. Nah, ini dari harga sangatlah prihatin ya. Lihat tahu Cibuntu ini. Kurang baiknya di sini ada 3/3. Baiknya di sini ada 2,9 ya kayaknya ini. Lalu sangat baiknya ada di 2,8. Ya, saya akui ya, kalau tahu Cibuntu ini memang agak mahal. Ya. Kenapa bisa disebut mahal? Kurang tahu juga ya. Mungkin ya dari beberapa faktor lah ya, karena kami dari bayar gaji karyawan, dari bahan bakunya yang naik terus, kayak kedelai, kayak garam, kunyit gitu kan ya. Kami jual dengan harga yang memang agak beda ya dengan tahu yang lain, emang sedikit agak mahal gitu. Meskipun perbedaannya hanya Rp500 ya teman-teman, tapi di sini banyak yang mengeluhkan katanya mahal gitu. Di sini bisa dilihat sendiri ya.
Lalu ini yang terakhir ada kemasan. Nah, kemasan di yang kurang baiknya ada di 2,8, yang baiknya ada di 2,9, lalu yang sangat baiknya ada di 3/1 ya. Nah, kalau untuk kemasan ya ini ya, karena kemasan itu semuanya hampir sama ya, mau tahu Cibuntu, mau tahu Sayang, mau tahu Rahong, mau tahu Sabandar, karena hanya plastik bening yang dipakein sablon aja gitu. Jadi ya packagingnya hampir semuanya sama lah, standar gitu ya kalau untuk tahu ini. Jadi untuk penilaiannya juga hampir rata-rata ya gitu, biasa aja lah gitu, standar lah ya. Nah, lalu di sini ada untuk kesimpulannya ya teman-teman. Apabila dalam suatu bisnis strategi pemasaran dapat dilakukan dengan baik dan tepat, maka bisnis tersebut akan cepat sekali berkembang. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan telah diketahui bahwa strategi pemasaran produk yang dilakukan adalah dengan berupaya memberikan produk dengan kualitas terbaik dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.